A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita dikaruniakan kenikmatan yang tiada tara sehingga masih bisa semangat menghadiri acara-acara sharing-sharing keilmuan dalam rangka menambah ketakwaan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan sharing saya kemarin sebagai tadi disampaikan oleh Bapak Haji Tata mengenai fakta otak manusia, bahwa kita paham sebagaimana yang tertera dalam surat At-Tin, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi menciptakan manusia dalam bentuk itu berarti bentuk fisik kita, apa yang ada dalam diri kita sangat sempurna, tidak ada yang cacat secuil pun. Termasuk menciptakan otak kita dengan penuh kesempurnaan dan keseimbangan. Bapak Ibu sekalian, kita juga paham bahwa otak manusia itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bentuk fisik manusia, bentuk metafisik manusia itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang sama tentunya adalah sebagaimana disampaikan, kita sering juga mendengar, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur otak. Kita akan membahas yang kedua, yaitu otak manusia yang berada di kepala kita ini. Alhamdulillah, ini beratnya sekitar 1,5 kilogram. Jadi Bapak bisa bayangkan, ternyata kita itu manggul di atas kepala kita itu 1,5 kilogram beratnya. Bapak merasakan itu? Enggak merasakan, ya kan? Padahal itu beratnya 1,5 kilogram otak kita di sini. Coba Pak cari timbangan, taruh di atas kepala, kan kerasa itu ya. Kenapa kok otak tidak terasa? Karena otak berada di dalam satu cairan. Jadi dia tenggelam, mengapung di dalam cairan otak, sehingga seolah-olah kita tidak merasakan nyunggi, manggul otak yang seberat 1,5 kilogram itu subhanallah ya. Jadi Allah sudah menciptakan ada 1,5 kilogram, jadi kita tidak merasa membawanya. Kemudian yang kedua, otak laki-laki itu lebih besar daripada otak perempuan, atau lebih berat daripada otak perempuan. Otak laki-laki itu 1,2 itu ya. Kemudian otak perempuan itu 1,1 plus minus. Tapi ini bukan berarti bahwa kecerdasan laki-laki lebih bagus dari perempuan, bukan. Tapi walau alam, kenapa Allah menciptakan otak laki-laki lebih besar daripada otak perempuan? Ini dijelaskan nanti dalam kajian-kajian berikutnya, bahwa memang laki-laki sebagian dilebihkan daripada perempuan. Itu dijelas dalam kajian-kajian, nas-nasnya ada. Nah, otak manusia itu Bapak Ibu sekalian, ini sangat dahsyat ya. Otak manusia itu mempunyai sel saraf ya, seperti kemarin saya sampaikan. Sel saraf itu namanya kan neuron. Ternyata mempunyai sekitar 80 sampai 100 miliar neuron. Bisa menghitung miliar Bapak Ibu. 80 sampai 100 miliar neuron. Apa itu neuron? Neuron adalah sambungan-sambungan saraf di dalam otak kita. Itu sambungan saraf di dalam otak kita kalau dijentrengin gitu ya, jentrengin panjang gitu, itu bisa selingkaran bumi kita.
hebat kan? Masya Allah, Allah menciptakan begitu dahsyatnya gitu kan. Kalau dicentengin disambung-sambung itu satu lingkaran bumi kita, itu panjang banget gitu kan ya. Panjang banget ya. Nah, sel saraf itu setiap neuron bisa menyambungkan 1000 triliun koneksi. Bisa dibayangkan 1000 triliun koneksi ya. Jadi otak manusia mempunyai kapasitas memori, setiap yang lahir itu kan 100 miliar memori. Satu memori kita ibaratkan sama dengan satu PC komputer yang canggih pada zamannya. Jadi otak kita yang lahir, kita lahir di zaman berapa ya? 60-70 ya? Bapak 60-70 lahirnya? Lahirnya 60-70, maksudnya tahun 60-70 gitu loh. Itu sama dengan yang lahir Ustaz-ustaz mahasiswa kita yang lahir sekarang tahun 2000 ya Ustaz ya? 90 2000. Otaknya sama, memiliki memori yang sama 100 triliun, 100 miliar. Tetapi kemampuannya berbeda dalam menyimpan. Otak yang lahir lebih baru, lebih new, itu mempunyai kapasitas yang lebih banyak dalam menyimpan. Ya kan? Tetapi bedanya Pak Ibu, Pak Ibu masih ingat punya TV tabung yang belakang gede? Kalau mati, tiba-tiba mati diapain? Dikepuk. Tapi TV sekarang LCD, canggih kan itu? Kalau mati diapain? Dikepuk, ya tambah mati. Jadi ada perbedaan. Otak zaman dulu, otak kita yang lahir itu dengan otak sekarang, yang lahir anak-anak kita sekarang itu berbeda. Makanya didiklah anakmu sesuai zamannya. Bapak Ibu sekarang, kalau kita dulu ngaji di musola di masjid ini, agak ada itu setelah ngaji dikasih duit. Ada Pak Jono dulu ngaji dikasih duit? Yang ada nggak berangkat ngaji, ada rotan ini di rumah. Kan begitu. Tapi sekarang coba terapkan itu, kagak ada yang ngaji kalau di rumah dikasih rotan. Kagak ada yang ngaji di masjid nggak dikasih duit. Zamannya begitu. Tapi kita jangan ngambil negatifnya. Wah, nanti berarti apa itu minat untuk ngajinya gara-gara duit. Ya, saat ini. Ya, saat ini. Tetapi ketika dia sudah mulai membuat memori-memori baru, anak SD, anak SMP, anak SMA, saya yakin kalau ada anak SMA ngaji dikasih 5.000, malu. Sudah nggak ada lagi minat ngaji karena duit 5.000, nggak ada lagi. Nah, artinya apa? Kita mulai mendidik anak kita sesuai zamannya sekarang, kan begitu. Nah, itu perbedaannya di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan memang ya kondisinya berbeda banget gitu loh. Didikan kita, didik bapak kita dengan kita akan mendidik anak kita, jangan disamakan. Dulu saya diajari bapak saya begini, jangan disamakan sekarang gitu ya. Itu perbedaan karena otaknya memang berbeda gitu. Otaknya memang berbeda. Nah, otak manusia Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi dia bisa mencapai sambungan 1 triliun itu, atau kita ibaratkan itu, dia bisa merekod, menyimpan memori itu sampai 2 sampai 3 juta jam acara televisi nonstop. Dahsyat banget kan? Bayangin, 3 juta jam Bapak Ibu. 3 juta jam itu kalau dihitung gitu kan ya, kalau dihitung bisa berapa tahun itu, 100-an tahun itu kemampuan otak kita menyimpan. Nah, otak kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu kan dalam keadaan kosong, dalam keadaan bersih. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, mohon maaf, kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena manusia lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang dia menjadikan dia seorang Majusi, Yahudi, dan menjadi seorang, ya enggak? Ini berarti kan peran orang tua sangat dahsyat ini untuk mengisi otak manusia itu.
Nah, otak manusia dan kapasitas itu adalah untuk menampung Bapak Ibu sekalian, menampung nanti informasi. Jadi kita itu mempunyai 3 black box. Tahu black box ya? Black box itu biasanya rekaman percakapan di pesawat terbang. Jadi kalau terjadi kecelakaan, black box ini tidak akan terbakar karena dibuat oleh metal titanium yang yang tahan api. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, black box inilah menjadi sumber dari kenapa ini terjadi kecelakaan atau apa-apa dari pesawat itu. Karena semua saat penerbangan mulai, semua terekor di dalam black box. Manusia Bapak Ibu sekalian kan mempunyai 3 black box, bukan 1, bayangin. Yang pertama, black box kita berada di Laut Mahfuz sebagai qadha dan qadar kita, sebagai takdir kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, black box kita berada di dalam otak kita yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Karena apa? Karena setiap tahun malaikat meretakdir lagi, gitu kan ya, mencatat lagi takdir-takdir kita yang akan setahun ke depan, kan gitu. Beda 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga, black box kita berada di tulang ekor kita. Yang Rasulullah menyebutkan segala sesuatu akan hancur dimakan oleh tanah, tulang-tulang kita, kecuali tulang ekor. Dari situlah maka akan dirakit kembali, manusia akan dihidupkan di hari kiamat. Ternyata kita punya black box juga di ekor kita ini. Jadi kita bayangkan, kalau kita melihat kelungsu itu biji apa? Ada yang tahu? Asem orang Jawa, atau biji apa saja. Bapak Ibu bisa bayangkan sebuah biji dimasukkan ke dalam tanah, kemudian bisa tumbuh. Kenapa itu? Karena kondisi tanah membuat dia terangsang untuk tumbuh, yaitu suhunya dan kelembapannya, ya kan? Makanya kita kalau nanam biji kemudian dikasih air, kemudian dikerukuk, ya, dikerukuk ya. Biji kan kecambah itu kan dikerukuk, menumbuhkan gabah itu dikerukuk. Dikerukuk itu tutupin plastik yang rapat, sehingga udara dan kelembapan di dalam lingkungannya itu merangsang dirinya untuk tumbuh. Sementara black box kita yang berada di tulang ekor ini, apa yang merangsang dia untuk bisa tumbuh kembali menjadi manusia? Apa kira-kira Bapak sekalian? Yaitu tiupan sangkakala. Ya kan? Ketika sangkakala ditiupkan, maka biji kita, tulang ekor kita itu bergetar hebat karena sinkronisasi apa yang sering saya sampaikan sebut garbu tala. Ketika garbu tala ini didentingkan, maka garbu tala yang sama dia akan bunyi dengan sendirinya tanpa disentuh. Kalau Bapak Ibu pernah belajar IPA, ini paham, ya kan? Jadi ketika ini ting, maka ini bunyi ting tanpa disentuh. Ketika tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat, maka tulang ekor kita yang berada di dalam tanah itu bergetar hebat, kemudian tumbuhlah menjadi manusia. Ibarat biji tadi yang kemudian batoknya pecah, dia masuk akarnya dan tumbuhlah bibitnya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, akar tumbuhan itu kan sangat lembut, ya enggak? Bapak cuil aja pecah. Tapi bagaimana dia bisa menembus tanah yang jari kita aja nggak bisa masuk? Dahsyat kan? Bagaimana dia menghisap air dari tanah yang seolah-olah kita anggap kering, kita kasih diesel segede apapun nggak bisa nyedot itu tanpa ada airnya. Ternyata tumbuhan bisa gitu. Itulah kedahsyatan tadi. Jadi black box kita ada 3 Bapak Ibu sekalian.
Jadi cadangannya ternyata banyak. Apalagi cadangan yang dibawa oleh malaikat Raqib dan Atid. Lah udah itu dah wes. Bapak Ibu sekalian. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, otak kita ini ternyata mempunyai aliran listrik. Karena semuanya dihidupkan oleh energi listrik, elektromagnetik. Suara yang datang oleh otak kita dalam pendengaran kemudian dirubah menjadi elektromagnetik di dalam otak kita, sehingga bisa dikerjakan, bisa diproses dan lain sebagainya sesuai dengan suara tadi. Resikonya apabila suara tadi datang melebihi kapasitas kemampuan otak kita, maka yang disebut sambungan tadi, neurosambungan tadi, neurotransfer itu, convert itu akan bisa hangus, bisa konslet. Contohnya apa? Contohnya ketika kita tiba-tiba mendengar suara keras, blar, gitu kan, itu langsung begini, otak kita langsung gitu. Itu bekerja sangat keras untuk menetralisasi energi listrik masuk yang sangat banyak. Begitu juga dasarnya ketika kita berteriak dengan nada yang sangat negatif. Bodoh kamu. Itu langsung teng gitu di otaknya anak-anak kita. Terproses. Apabila itu terus dilakukan, maka prosesnya itu akan menebal seperti kemarin saya sampaikan. Itu akan menjadi traumatis ketika dia menginjak dewasa. Ya, itu beratnya. Nah, listrik yang ada dalam otak kita ini hebatnya nih, listriknya ternyata gede. Menurut neuroscience itu, kalau kita bekerja keras itu ya, memproses apa yang keras itu, listriknya sampai 23 watt. Itu lampu itu ya. 23 watt terang kan? Terang, 5 watt aja terang, itu sampai 23 watt kalau diukur. Bisa menghidupkan lampu. Jadi begitu sempurnanya gitu kan, begitu hebatnya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah faktanya adalah otak itu juga mampu memprosesnya, kecepatan memprosesnya dari luar tadi untuk masuk itu secepat mobil Formula One. Berapa kecepatan Formula One? 300 km per jam. Gitu kan Formula One. Jadi otak kita itu sangat cepat memprosesnya. Ya, sehingga menanggapi orang yang kadang-kadang belum ngomong kita sudah bisa menjawab. Karena apa? Kapasitas otak kita itu semakin banyak, ingat loh, kapasitasnya begitu besarnya, semakin banyak diisi, semakin tersimpan base database seperti perpustakaan yang sangat besar. Ketika kita main komputer searching kalimat misalnya surat Al-Baqarah, kita langsung keluar kan itu di Google ya. Berapa detik itu kira-kira itu keluar itu. Surat Al-Baqarah ayat 3 misalnya searching di Google, itu langsung cepat keluar seret gitu. Beberapa web. Begitu juga dengan otak kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mengenal namanya prompt AI ya, prompt AI, artikel intelijen, yang kita bisa tanya apa aja ke Google kemudian dijawab di prompt AI. Tapi ternyata prompt AI itu belum sempurna, karena prompt AI terakhir datanya dimasukkan tahun 2001 ya, sehingga data 2023 dia nggak ada. Ketika saya tanya di prompt AI gitu kan ya, siapa calon presiden Depok, nggak bisa jawab dia. Kenapa? Nggak ada datanya. Sama dalam otak kita. Ketika otak kita tidak kita isi sebanyak-banyak dengan hal positif, ketika ditanya juga blank kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Padahal kemampuan kita sangat besar, sehingga sayang sekali apabila kita ngisinya tidak sungguh-sungguh. Nah, apalagi kecepatannya begitu dahsyat lagi. Seperti tadi kemarin saya sampaikan,
Otak kita itu kan ada satu otak yang namanya batang otak dalam strukturnya kan ya. Itu dalam neuroscience disebut sebagai otak reptil yang mempunyai sifat melawan atau lari atau diem, ngedumel. Nah itu. Itulah batang otak kita. Ketika anak kita marahin, yang bekerja adalah otak reptil. Saya berani nggak melawan. Kalau dia nggak berani, dia akan diem. Kalau dia nggak diem, tinggal pergi. Serah tuh, wis ngomong terus marah-marah dulu, ditinggal pergi kita. Otak reptil, otak lainnya nggak bekerja. Ketika otak reptil bekerja, otak yang lain terdep, tidak bisa bekerja. Kecuali kita sudah mempunyai pengalaman-pengalaman untuk menghandle itu. Kalau kita orang tua sudah punya pengalaman, anak-anak kita belum. Jadi kalau kita marahin, kalau dia tidak membantah, berarti melawan kan, maka dia akan diem. Kalau dia tidak diem, maka dia akan pergi. Nyelonong aja gitu, pergi dah. Itu batang otak anak-anak kita. Nah terus gimana kita? Ya kita sebagai orang tua harus memahami nantinya. Makanya kita perlu sharing tentang perilaku otak kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ajarkan semuanya termemori dalam otak bagian depan sini. Ya, otak bagian depan ini semua kegiatan belajar, semua kegiatan menghafal, semua kegiatan analisis, semuanya di sini. Tetapi otak kita mempunyai emosi. Apabila otak emosi bekerja, sini mati. Kita sudah masih pelajaran agama dari Raudatul Anfal gitu kan ya, dari TK sampai SMP. Itu berapa buku itu kan banyak. Tapi begitu dia putus asa, hilang itu semuanya, tidak bisa terkoneksi. Begitu dia dimarahin ibunya terus-terusan, batang otaknya yang bekerja. Begitu. Jadi nanti perlu simulasi sehingga kita bisa mendidik putra-putri kita sesuai kemampuan otaknya. Dengan tuntunan agama tentu kita paham itu. Bagaimana kita nanti berhubungan dengan suami istri kita dengan perbedaan otak laki-laki dan otak perempuan. Supaya kita saling memahami, jangan sampai nanti istrinya bilang bla 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 nggak sesuai dengan ekspektasi, harapanku dulu begini ya misalnya, karena beda ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lebih banyak tentang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata otak kita itu bekerja tanpa henti. Bahkan ketika kita tidur pun otak itu masih bekerja. Begitu dahsyatnya. Jadi dia bekerja terus-menerus. Dan otak manusia menyerap dalam kondisi crown, kondisi yang bagus, kondisi yang golden age, orang menyebutnya itu adalah umur 0 sampai 25. Makanya pelajaran anak-anak remaja itu sampai umur 25. Ya kan? Kalau di dunia barat Bapak Ibu umur 17. Jadi umur 17 anak-anak di barat itu sudah nggak dibiayai oleh orang tuanya. Suruh cari kerja sendiri, suruh sekolah sendiri, kecuali orang tuanya menginput kebudayaan timur. Karena di sana berarti dia sudah dianggap dewasa, memutuskan segala sesuatunya sendiri. Kalau di kita sampai menikah pun masih kita kekepin ya, beda. Masing-masing punya plus dan minus. Oke. Tetapi meskipun sampai 25, makanya kita sering ngomong, kita sudah umur 45 ke atas ini, para senior ini, kalau ngafalin Quran ini, aduh otakku bebel banget, yang diajarin Tatakus kemarin udah lupa lagi. Iya enggak? Karena otak kita memang seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Meskipun umur kita sudah di atas 25, bahkan sudah 40, 50 atau 60, kita masih bisa menghafal, itu masih bisa. Asalkan dengan berkali-kali kita murojaahkan. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena sudah terbukti ada komunitas penghafal Al-Quran
ya kan? Yang membernya itu para senior. Ya, para senior itu adalah umur 50 plus bisa menghafal Al-Qur'an. Karena niat dan kemauan. Sampai jam berapa Haji? Cukup ya? Baik. Satu lagi ya. Biar enggak ini. Bapak Ibu sekalian, jadi otak kita itu mampu membangun sistem saraf yang baru apabila kena cedera tadi. Tadi kita satu sel saraf, satu PC saat itu dapat koneksi demikian besar. Tetapi otak kita juga dipengaruhi oleh lingkungan karena pendengaran kita, karena penglihatan kita. Nah, yang tidak kalah penting bahwa otak itu menghasilkan gelombang otak, ya, yang bisa diukur untuk saat ini. Dengan apa? Dengan EEG, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke rumah sakit, pernah di scan otaknya, kita nyebutnya scan kan, scan otak itu dengan elektroencephalogram. Itu mengukur otak kita. Karena otak kita itu nanti dalam kegiatannya dia memiliki gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam kehidupan. Otak kita mempunyai emosi. Dari emosi yang paling jelek, putus asa, emosi putus asa, sampai meningkat sampai emosi kebahagiaan. Itu bisa diukur. Ini bisa diukur. Bapak Ibu sedang sedih, bisa diukur itu. EEG-nya ternyata gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan besok pagi bisa kita lanjutkan karena waktu sudah malam. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan karena kefakiran saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.